Oke, buat video lagi, langsung rentet. Saya mau buat video tentang dana zakat yang berita dana zakat yang diusulkan untuk untuk digunakan kepada makan bergizi gratis. Kalau saya gimana ya? Sebenarnya kalau dalam Islam itu zakat itu dana zakat ya, itu diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu. Golongan-golongan tertentu. Dan sudah ada aturannya. Fikihnya seperti itu. Maka fikihnya seperti itu. Dan ada yang mengusulkan dana zakat nih dipakai gitu. Oke. Masalahnya gini. Kita bayar pajak gitu loh. Bahkan zakat itu bukan termasuk pajak. Jadi istilah gini, kita sebagai muslim bayar zakat sendiri, kita sebagai warga Indonesia bayar pajak gitu. Jadi mungkin ada yang nggak terima, pasti ada yang nggak terima. Lah, itu kan urusan pajak, biaya pajak. Maksudnya itu makan bergizi gratis itu dibiayai sama pajak dari kita. Kita itu bayar pajak untuk program-program pemerintah gitu. Nah, kita bayar zakat ya untuk masalah kemaslahatan umat yang udah ditentukan dalam agama Islam, yaitu golongan-golongan tertentu. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Pasti. Dan sebenarnya usulan ini itu lebih menggambarkan ketidakmampuan pemerintah ya, atau mungkin karena ini DPR yang mengusulkan, mungkin pandangan dari Bapak DPR itu menganggap bahwa pemerintah masih belum mampu membiayai makan bergizi gratis ini gitu. Memang kalau diperhitungkan memang sangat banyak ya. Makanya saran saya itu tadi, makan bergizi gratis ini kalau bisa diperuntukkan untuk mereka yang tepat sasaran saja. Yang karena ini bergizi ya, tentang gizi, maka hanya untuk kota-kota yang nilai gizinya itu kurang atau di bawah standar gitu. Tapi di sisi lain ya, masalah dana zakat ini kalau diperuntukkan untuk umat sih, diperuntukkan untuk membantu makan bergizi gratis, itu juga bermanfaat. Karena kenapa? Karena dana zakat itu juga dipakai kok. Setahu saya dipakai juga untuk menolong beberapa orang gitu, di berita-berita juga disampaikan atau diberitakan bahwa dana zakat juga dipakai di beberapa aspek untuk membantu masyarakat, dan ya membantu makan bergizi gratis ya ini sepertinya membantu pemerintah ya, kayaknya bisa dibilang membantu pemerintah atau mensupport pemerintah gitu, atau meringankan beban pemerintah untuk menambah anggaran saja ya, untuk mensupport dana anggaran pemerintah gitu. Ya pro kontra lah, pastinya ada yang tidak setuju karena memang mereka bayar zakat ya untuk hal tertentu, bayar pajak ya untuk pemerintah gitu. Kayaknya banyak yang nggak setuju ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau saya sendiri baiknya gini, MUI
sama presiden dan juga kepala zakat dan juga para tokoh ulama yang dipercaya itu datang berdiskusi. Itu yang paling penting. Terus kemudian MUI menyampaikan fatwa terhadap hasil rapat dengan presiden, dan juga kepala tokoh juga memberikan fatwa kepada organisasi mereka sendiri-sendiri gitu. Itu yang paling penting untuk dilakukan sih kalau menurut saya. Jadi bisa dipertimbangkan lah, bisa dipertimbangkan. Tapi ya ada lebihnya lagi. Kalau dari presiden sudah mengajak seperti itu, atau dari pihak DPR ya, yang bukan pihak DPR yang menyampaikan itu, salah satu anggota DPR yang menyampaikan itu sudah membuat atau menjadi mediator atau mengumpulkan orang-orang yang perlu untuk dikumpulkan untuk membahas ini, dan ternyata dari pihak MUI atau dari tokoh agama itu sudah menjawab secara langsung dan tidak menanggapi, itu artinya memang tidak bisa diubah hukumnya. Artinya tidak bisa diubah hukumnya adalah urgensi dari makan bergizi gratis ini tidak mendesak ya. Jadi dana zakat itu diperuntukkan kepada mereka golongan-golongan yang keadaannya itu memang untuk kemaslahatan agama Islam dan juga untuk hal-hal yang mendesak gitu. Makanya bencana alam itu juga bisa diambil dari dana zakat gitu. Oke, itu teman-teman ya. Untuk dana zakat kita tunggu aja nanti gimana dana zakat. Untuk dana zakat apakah akan jadi dipakai atau akan jadi anggaran support untuk makan bergizi gratis atau enggak, kita tunggu aja. Pastinya kita tunggu dari MUI karena ini menyangkut dengan umat Islam gitu ya. Terima kasih sudah nonton.